itu berfaedah haram. Apalagi ada ancaman kan? Apa ancamannya? Mau lanjut atau disambar gitu kan? Itu keras pol itu. Keras pol. Ya kan? Tapi ternyata Ibnu Hajar rahimallahu taala dalam Fathul Bari juz 2 halaman 271 beliau mengatakan qala Ibnu Battal, berkata Imam Ibnu Battal, ajma'u, mereka sepakat. Sepakat al apa? Ala karahiyati, dimakruhkan. Maka berarti apa? Berarti kesepakatan para ulama ini menjadi penimbang yang seharusnya secara kaidah hukumnya apa? Haram menjadi makruh. Karena kita hukum menghadap makruh. Enggak haram? Enggak haram? Batal enggak salatnya? Salatnya batal apa ora? Menghadap ke langit. Hah? Kenapa enggak? Karena makruh. Ya itu loh. Karena makruh. Karena batal tidak kaitannya dengan makruh. Berarti makruh kan? Dosa enggak makruh itu? Enggak tahu. Makruh dosa enggak? Enggak dosa lah. Makruh itu enggak dosa. Wala yu'aqabu tarikuhu, yusabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu. Diganjar bagi yang meninggalkan makruh dan tidak diiqab bagi yang melakukan makruh. Berarti dosa enggak tadi? Dosa enggak? Orang yang meninggalkan makruh dapat pahala apa enggak? Nah, gitu loh. Khair, insyaallah jelas. Lanjut. Setelah itu kita membaca doa istiftah. Setelah itu kita baca apa? Doa istiftah. Apa doa istiftah itu, Pak? Hah? Allahumma ba'id ya. Bagi yang mau Allahumma ba'id ya. Sekarang kita membaca doa istiftah, doa pembukaan sholat, namanya istiftah. Kita akan belajar selanjutnya apa hukum membaca doa istiftah. Hukumnya apa? Apa hukum membaca doa istiftah? Para ulama berpendapat, para ulama berbeda pendapat. Pendapat mayoritas para ulama, doa istiftah adalah sunnah. Adalah sunnah. Alasan mereka adalah perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi. Nabi alaihi salatu wassalam ketika sholat, mereka membuka sholatnya dengan istiftah, perbuatan Nabi. Dan kaidahnya asal perbuatan Nabi berfaedah apa? Sunnah. Ini alasan jumhur. Mana perbuatan Nabi? Saya akan datang insyaallah. Pendapat Imam Malik. Pendapat Imam Malik apa itu? Doa istiftah tidak apa? Tidak sunnah. Apa alasan Imam Malik? Alasan Imam Malik itu tidak disebutkan di dalam hadis musi'u sholatahu. Ana sering sampaikan, hadis ini nggak boleh Anda lupa. Bab sholah nggak boleh lupa hadis. Antum mau makan nggak boleh lupa garam. Kalau lupa garamnya nggak enak semuanya. Kayak antum ngaji nggak bawa HP, nggak enak semuanya toh. Lah iya.
Ini kalau ngaji kita shalah, ini hadis nggak boleh lupa. Dan biar saya nggak mengulang-ulang lagi. Masih ingat nggak? Mas Dani masih ingat? Ya, sholatnya nggak tomanya itu loh. Masuk masjid, ya, kemudian fasallama ala nabi, mengucapkan salam kepada Nabi, lalu sholat 2 rakaat, selesai sholat datang ke Nabi, Nabi bilang apa? Irji, kembali lagi, fa innaka lam tusalli. Ingat ini kan, Ikhwan? Masih ingat kan? Kenapa kau diulangi lagi? Karena gak tomak nina. 3 kali pengajaran Nabi, dia bilang 3 kali dia sholat, dia bilang ya Rasulullah, aku menyerah. Aku bisanya sholat hanya kayak gini ini. Lalu Nabi mengajari sholat. Lihat kata Imam Malik, di dalam pengajaran Nabi, sholat kepada orang yang jelek sholatnya, Nabi nggak ngajarin doa istiftah. Karena Nabi nggak ngajarin, jari Imam Malik, itu apa? Nggak sunnah. Coba lihat. Pendapat Imam Malik bisa dipahami nggak ini? Karena Nabi SAW tidak mengajari, maka berarti nggak sunnah. Dengan kaidah tarkul bayani an waqtil hajati la yajuzu. Meninggalkan penjelasan di waktu yang dibutuhkan itu nggak boleh. Ini loh laki-laki orang iso sholat. Berarti kan butuh banget nggak dengan penjelasan rinci oleh Nabi kan? Tapi kenapa Nabi nggak menjelaskannya? Padahal kalaulah andai kata itu sebuah syariat, tentu Nabi harus ngajarin. Karena tarkul bayan, meninggalkan penjelasan di waktu yang dibutuhkan itu nggak boleh. Paham insya Allah? Paham pendapat Imam Malik? Nah, dari 2 pendapat ini, manakah yang paling kuat? Apakah pendapat Imam Malikkah yang paling kuat ataukah pendapat mayoritas para ulama? Jawabannya yang paling kuat adalah pendapat apa? Mayoritas para ulama. Bahwasanya doa istiftah adalah hukumi sunnah. Bagaimana menjawab kepada Imam Malik rahimallahu taala? Jawabannya adalah dijawab oleh Imam Syaukani dalam kitab Nail Autor dan dijawab oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Kata mereka, Nabi mengajari kepada orang yang jelek sholatnya itu pengajaran seputar rukun dan seputar wajib. Sunnah belum diajarkan kepada mereka. Paham ya? Sedangkan doa istiftah itu hukumnya apa? Sunnah. Makanya nggak diajarkan kepada yang sholatnya jelek tadi. Bisa dipahami? Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, tidak diajarkan kepada dia bukan berarti tidak ada. Karena banyak dalil Nabi alaihi salatu wassalam itu membaca doa istiftah. Jadi tidak diajarkannya kepada orang yang jelek sholatnya tadi bukan berarti tidak ada. Mudeng? Kenapa kok begitu? Karena datang dalam hadis yang lain, Nabi Yuna alaihi salatu wassalam itu baca doa istiftah. Bisa dipahami nggak? Mafhum? Jelas? Jelas Mas? Jangan ngelamun dong Mas. Gak boleh ngelamun. Fakih gak boleh ngelamun. Kalau yang lain mungkin masih bisa. Gagal paham repot. Apa tadi? Sunnah. Makanya kita ngaji. Biar Anda mengamalkan doa istiftah itu. Nah, itu loh. Jangan kita sholat setiap hari gak ngerti hukumi. Terusnya. Saya akan sebutkan bab baru. Macam-macam doa istiftah. Doa istiftah itu macamnya ono piro. Apa satu aja?
Apa satu aja atau banyak macam? Kalau antum baca apa? Tok setiap hari. Antum berapa kali? Itu tok satu atau dua? Antum satu sampai mati satu nanti. Enggak ya? Risau. Baik, sekarang kita nyoba ngaji. Ada berapa macamkah doa istiftah? Pertama, datang hadis Abi Hurairah riwayat Bukhari Muslim raqam 744 dan Muslim 598, insya Allah ada di buku. Jadi antum merangkum aja, tapi gak usah lihat buku itu nanti. Buku itu ya, apa keterangan saya, nomor hadis gak usah ditulis, sudah ada di bukunya kok. Kalau murid harusnya sebelum datang itu kebaca semuanya itu. Jadi tinggal apa sih tambahan dari keterangan penulisnya begitu. Tapi kan namanya santri murid sekarang itu kan lebih modern gitu ya. Lebih modern, lebih cepat, lebih cerdas. Jadi mocone itu nanti ketika selesai Ustadz pulang baru diwoco gitu ya. Baik ya. Baik, satu. Hadis Abi Hurairah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara lis salati, apabila takbir untuk salat, jadi maca Allahu Akbar, sakata hunaiha, Nabi itu diam sejenak. Nabi itu diam sejenak. Fakultu, aku bertanya, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi bapakku dan ibuku wahai Rasulullah, aku lihat Anda itu diem baina takbir, antara takbir dan baca Al-Fatihah, fama taqulu, jenengan baca apa? Qala, katanya rawi, katanya Nabi, aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, sampai akhir. Berarti bacaan Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya itu doa istiftah dari sahabat tadi Abu Hurairah. Tolong diperhatikan. Ini faedah yang mendetil dan nanti disendakep ketika itidal. Tolong perhatikan. Sekecil itu para sahabat meneliti sholatnya Nabi. Iya enggak? Ini kan antum harus bisa dipahami nih. Sekecil itu loh Pak. Itu sahabat meneliti sholatnya Nabi. Sampai diem sebentar saja itu sahabat ngerti. Bahkan ditanyakan, mau copo jenengan Nabi, ya kan? Maka logikanya perkara-perkara yang gede seharusnya apa? Nah gitu loh, ternukilkan kepada kita. Harusnya kan begitu, perkara kecil aja diem ya loh, diem ini kan masa sebentar itu baca apa Nabi jenengan Nabi? Kok menang itu kira-kira apa gitu kan? Nah itu yang butuh dipahami. Terusnya, cara yang kedua, doa yang kedua, riwayat Muslim raqam 399 dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, dari Umar ibn Khattab, annahu kana yaqulu, adalah Umar itu berdoa ba'da takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram beliau membaca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Apa lo warai?
Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Perhatikan, ini yang ngomong siapa? Umar. Tapi perbuatan Umar ini dianggap oleh para ulama hadis marfu'un hukman, sampai kepada Nabi secara hukum, sampai kepada Nabi secara hukum, walaupun secara lafaz yang ngomong siapa? Umar. Secara lafaz yang ngomong adalah Umar, tapi secara hukum itu dihukumi sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ini yang kedua. Yang ketiga, hadis Anas radhiyallahu taala anhu, ada seorang laki-laki ja'ah datang, fadakhala shaffa, lalu dia masuk shaf sambil terengah-engah nafasnya, lalu dia membaca doa istiftah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Titik. Dikit gak ya? Dikit toh? Apa tadi? Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ketika Rasul alaihi salatu wasallam selesai salatnya, Nabi bertanya, ayyukumul mutakallimu bil kalimati? Siapa di antara kalian yang doa tadi? Maka fa'arammal qaum, kaum menunduk. Gak ada yang ngomong saya nur, gak ada semuanya. Duduk semuanya. Faqala, Nabi nanya lagi, ayyukum mutakallimu bihada? Siapa yang di antara kalian membaca doa tadi? Fa innahu lam yakul ba'sa. Dikasih poin, nggak apa-apa. Kamu bocor itu apa-apa. Nah. Faqala rajul, baru berani ngomong, saya Rasulullah. Kenapa kamu saya Rasulullah? Soalnya lagi bilang apa? Nggak apa-apa. Doa yang kamu baca tadi nggak apa-apa. Jadi sahabat ya malu ya, sungkan ya. Sungkan Nabi. Baik. Setelah itu apa? Saya Nabi. Saya datang sambil terengah-engah nafasku, saya mocok tadi. Faqala Rasulullah alaihi salatu wasalam, wa qad ra'aitu isnai asyara. Saya melihat 12 malaikat. Ya batadiruna, berlomba-lomba untuk mengambil ucapan tadi dan diangkat ke langit. 12 malaikat loh. Mafhum? 12 malaikat. Terusnya cukup insya Allah 3 aja. Yang keempat ya, yang keempat insya Allah dulu. Masih ada berapa ini? Masih banyak. Insya Allah atau bisa lihat di buku itu. Yang paling penting adalah mahwal ahsan, apa yang paling bagus dari doa-doa istiftah yang datang dari Nabi, yang kita bisa komitmen pada doa tadi. Apa kita baca Allahumma ba'id to sampai hidup sampai mati gitu kan? Itu to, atau kita baca yang ringan-ringan aja Bang? Alhamdulillahi hamdan katsiran, atau kita wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal ardi hanifa, lilladzi fataras samawati wal arda hanifa, atau bagaimana ini? Mana paling bagus? Beraneka ragam pendapat datang. Ada yang milih Allahumma ba'id,
Ada yang memilih wajhatu wajhi. Bahkan di kelompok pun di organisasi juga beda-beda. Organis satu bilang apa? Allahumma baik. Organis satu bilang apa? Hah? Iya toh? Atau enggak wajih toh? Wajhatu enggak ya? Hah? Wajhatu kan? Ya antum dewi sing alhamdulillah ya toh. Oh gitu. Oh ditambah. Oh ojo akeh nyambunge. Beda hadis sih. Itu dewe ini dewe. Ojo akeh nyambunge. Nah. Baik, sekarang gini. Dari doa-doa tadi, kesimpulannya masing-masing ada dalilnya. Tinggal kita di dalam mempraktekannya itu pakai yang mana? Masing-masing pendapat memiliki pendapat. Ada yang bilang ini, ada yang bilang ini, ada yang bilang ini. Yang paling bagus, yang paling kuat, yang paling indah adalah pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, dan ini yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala adalah bergantian. Sekali tempo maca Allahumma ba'id, sekali tempo maca kabira itu kan. Sekali tempo maca wajhatu, sekali tempo subhanakallahumma itu sekali tempo. Kenapa? Anda harus tanya apa alasannya? Ini kenapa pendapat yang paling kuat? Ada 3 alasan. Alasan yang pertama, semuanya datang dari Nabi. Kalau Anda memilih salah satu, berarti yang lain Anda tinggalkan. Bisa dipahami? Kedua, alasannya kalau Anda baca semuanya, sunnah itu terjaga, tidak hilang. Kalau Anda membacanya satu tok, yang lain hilang. Buktinya sekarang, antum hafal? Nggak hafal. Yang membaca wajhatu wajhi lilladzi fatara samawati wal ardi, apakah hafal Allahumma ba'id? Lali. Yang baca Allahumma ba'id, apakah hafal itu? Nggak hafal. Itu bukti bahwasanya apa? Bahwasanya kalau kita komitmen dengan satu doa saja, otomatis yang lain terlupakan. Yang lain terlupakan. Yang kedua, apa tadi? Itu loh sama-sama sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Sama-sama sunnahnya Nabi. Alasan ketiga, kalau kita bergantian membacanya, muncul kesemangatan, tidak bosan. Kalau menjenengan maca Allahumma ba'id wae bosen. Ya ora? Sedangkan kalau makan pakai tempe tok dari dulu sampai sekarang, ngamuk apa ora? Hah? Ngamuk apa jenenge tempe wae. Pasti ngamuk. Tapi istri satu aja. Beda babnya. Coba ganti ora oleh. Insyaallah ya. Begitu kan? Nah, ketika Anda berdoa dengan satu doa saja, apa enggak bosan gitu kan? Berbeda dengan Anda apa? Berganti-ganti. Berbeda jika Anda berganti-ganti. Sekali tempo ini, Masya Allah, apalagi jenengan paham artinya. Jadi enggak bosan gitu loh. Nah, itulah model semisal ini di ilmu usul fikih. Itu namanya ikhtilafut tanawwu'. Ada 3 ikhtilaf ya, 3 perbedaan. Ada yang namanya ikhtilafut tadad, ada yang namanya ikhtilafut tanawwu', ada yang namanya ikhtilaful afham. Itu 3 bentuk perbedaan di antara para ulama. Nah, dari 3 perbedaan tadi, ini masuk di mana? Ikhtilafut tanawwu'.
Ismakna ikhtilafut tanawwu yaitu perbedaan bentuk masing-masing ono dalilnya. Ya, nauknya, macemnya itu beda-beda, tapi masing-masing macem itu ono dalile. Itu namanya ikhtilafut tanawwu. Nah, ikhtilafut tanawwu ini selama ono dalile, maka bagaimana? Nah, boleh dilakukan mana saja, tapi ingat ojo siji wae. Bergantian dengan tiga argumentasi yang saya sebutkan tadi. Tiga argumentasi yang saya sebutkan tadi. Bisa dipahami insyaallah? Saya ngetes dulu, Mas. Baca doa yang mana tuh doa istiftahnya? Bergantian. Oh, yakin? Ya, harus hafal ya. Bergantian maksudnya bergantian? Biar enggak, maksudnya bergantian tuh seminggu, apa sehari-sehari apa piye? Boleh. Terserah ya, enggak ada bisa sebulan ini, besok lagi ini, terserah. Ini enggak ada ketentuan. Bisa maghrib atau subuh tadi ini, duhur ini, pemane asar, terserah. Itu namanya bergantian, nggak ada keterangan harus sehari, harus 2 hari, nggak ada. Mafhum insyaallah. Pembahasan selanjutnya, boleh nggak doa istiftah itu digabung jadi satu? Kayak Mas tadi, digabung jadi satu, boleh nggak? Ake pahalai gitu kan. Ake pahalai. Jadi 6 doa atau 7 doa gitu ya. Itu digabung jadi satu semuanya. Jadi biar panjang gitu kan. Nambah pahala. Itu oleh opora. 2 doa digabung jadi satu ya, atau 3 doa digabung jadi satu. Jawabannya gak oleh. Nggak boleh. Ini ulamai, ini dalili ya kan? Jangan cukup Ustadz bilang nggak boleh. Cukup di sini jangan. Karena wewenang hukum bukan dipegang Ustadz. Harus dia ngasihkan argumentasi. Kenapa nggak boleh? Kira-kira ulama isopo ngomong nggak boleh. Sadar nggak boleh. Kenapa? Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala dalam kitab Syarhul Mumti' mengatakan nggak boleh digabung. Kenapa alasannya? Alasannya adalah lihat hadis Abi Hurairah ketika baca Allahumma ba'id. Ingat hadis itu? Ingat nggak ini? Ingat hadis Allahumma ba'id? Jawaban ketika Abu Hurairah nanya kepada Nabi. Perhatikan. Jawaban ketika Abu Hurairah nanya kepada Nabi. Apa jawabannya Nabi? Maca siji maca loro? Maca satu. Mek maca Allahumma ba'id tok. Kalau andai kata menggabungkan doa istiftah itu oleh Nabi alaihi salatu wassalam, paling semangat daripada kita. Tentunya Nabi akan menggabungnya. Tapi nggak ada. Karena nggak ada, itu maka disimpulkan berarti nggak boleh. Kenapa kok begitu? Kalau nggak ada disimpulkan nggak boleh, karena jelas kaidahnya asal dalam urusan ibadah hukumnya apa? Haram. Hukumnya haram. Karena hukumnya haram, jadi nggak oleh. Menggabungkan itu ora oleh. Bisa dipahami insyaallah? Paham? Ini harus pinter nih, Mas. Boleh digabung, Mas? Kenapa nggak boleh? Mana contohnya? Ya. Ketika ditanya, terus
Baca apa Nabi? Nabi baca berapa itu? Nah gitu jawabannya ya. Itu ilmiah. Nanti kalau ditanya, jari ini Ustadz gak boleh ya? Wah itu masalah itu. Jari ini Ustadz gak oleh itu. Masalah. Diajari ilmiah kok. Ngaji itu ilmiah. Terusnya. Membaca doa istiftah. Iku sirri apa jar? Sirri apa jar? Dibaca liri apa keras? Jawabannya antum pasti diwaca liri. Karena apa? Perbuatan saya adalah diwaca liri, ya kan? Ini dalile. Orang ngerti dalile, orang ngerti ulamae, orang ngerti pembahasannya. Jadi jangan berdalil karena perbuatan saya. Karena kita bukan hujah. Makanya kalau alasan karena saya berbuat begini, nggak usah belajar. Ya, nggak usah belajar. Karena kita dituntut harus punya alasan, maka harus belajar. Baik ya. Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dalam kitab Mughni, qala Ahmadu, berkata Imam Ahmad, la yajharul imamu bil iftitah. Imam tidak boleh menjaharkan doa istiftah. Imam tidak boleh menjaharkan doa istiftah. Kata Ibnu Qudamah, di atas pernyataan Imam Ahmad itu pernyataan seluruh para ulama. Seluruh para ulama di atas pernyataan Imam Ahmad. Apa itu? Imam nggak boleh menjaharkan. Terus lanjut. Di riwayat ada Umar radhiyallahu taala anhu, ini masih lanjutannya ucapan Ibnu Qudamah. Di beberapa riwayat ada Umar radhiyallahu taala anhu menjaharkan doa istiftah ketika jadi imam. Jawaban Ibnu Qudamah, pernah Umar itu menjaharkan untuk ngajarin orang. Untuk mengajarin orang. Berarti kan pernah memang Umar mengeraskan, tapi pengerasan itu untuk ngajarin umat. Selesai pernyataan Imam Ibnu Qudamah. Bisa disimpulkan berarti apa? Hukum asal imam tidak boleh apa? Menjaharkan doa istiftah. Tapi boleh nggak dilakukan bagi imam untuk mengajarin orang? Boleh. Apa alasannya? Perbuatan Umar. Kalau perbuatan Umar itu salah, pasti dikritiki oleh siapa? Para sahabat yang lain. Itulah arti ijma sukuti. Kesepakatan yang berbentuk diam. Diamnya para sahabat terhadap perbuatan Umar itu berarti sebuah logika itu adalah benar. Kalau nggak benar pasti diingkari oleh para sahabat Nabi. Bisa dipahami nggak ini? Baik. Setelah itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab Majmu' Fatawa, beliau mengatakan para ulama sepakat bahwasanya menjaharkan bacaan, menjaharkan doa istiftah itu boleh. Enggak boleh kalau dibikin rutinitas. Boleh imam menjaharkan bacaan istiftah itu boleh aja. Yang penting jangan dirutinitaskan. Kapan boleh? Kalau ada kemaslahatan ngajarin orang. Kalau ada kemaslahatan ngajarin orang. Lalu beliau melanjutkan, adapun makmum dan orang yang sholat sendirian tidak disyariatkan maca doa istiftah. Karena apa? Tidak disyariatkan menjaharkan membaca doa istiftah,
menjaharkan yang nggak disyariatkan dikarenakan apa? Li'adami dalil, karena tidak adanya dalil, dan asal dalam urusan ibadah adalah tauqifiyah, harus nganut dari dalil, harus manut kepada dalil. Berarti kesimpulannya apa? Makmum keras apa ora? Enggak keras. Soalnya apa? Ora ono dalile. Kenapa kok begitu? Enggak ada nukilan hadis, coba lihat. Kalau mereka kenceng, keras, ya akan dinukil kepada kita. Terus imam keras apa enggak? Keras apa enggak imam? Hukum asalnya enggak keras, ya kan? Boleh enggak keras? Kapan? Kalau ada kemaslahatan berupa ngajarkan orang lain. Boleh enggak dibikin rutinitas? Ora oleh. Hukum sholat sendiri, pripun? Sama enggak kayak imam? Hah? Beda ya? Berarti enggak boleh. Selesai hukumnya. Terusnya, setelah baca istiftah, Ustadz Syafiq itu berpun kabarnya, setelah baca doa istiftah, baca apa kalau antum sholat? Hah? Baca apa? Hah? Keras dikit. Oh, ta'awud. Kalau pengen nikah kenceng-kenceng. Nah, ini pelan-pelan ya. Baca tak? Ta'awud. Nah, baca tak? Ta'awud. Baca ta'awud. Baca ta'awud ini hukumnya apa? Setelah baca istiftah, baca ta'awud, bar maca ta'awud apa? Bismillah, bar bismillah apa? Al-Fatihah, ya kan? Nah, sekarang maca ta'awud. Iki hukumnya apa? Dua pendapat di antara para ulama. Pendapatnya Atok, pendapatnya Tsauri, pendapatnya Daud Dhahiri, ta'awud iku hukumi wajib. Maca ta'awud hukumnya apa? Wajib. Apa alasannya? Alasannya adalah faida qara'tal Qur'ana fasta'in billah. Lihat firman Allah, Pak. Fa idza qara'tal Qur'ana, apabila Anda membaca Al-Qur'an. Fasta'iz billah. Fil amr. Hendaknya kamu meminta perlindungan. Fil amr kan? Fasta'iz, maka hendaknya kamu minta perlindungan. Minta perlindungan diperintah. Asal perintah hukumnya apa? Wajib. Pertanyaannya, nanti setelah ta'awud antum kan mau Al-Fatihah kan? Al-Fatihah termasuk Quran apa enggak? Quran. Karena itu Quran, maka apa? Harus ta'awud. Pendapat pertama wajib. Kenapa wajib? Karena Allah mengatakan kalau Anda mau maca Quran, fasta'iz billah, mintalah perlindungan. Dan itu fi'il amr. Dan asal dalam perintah berfaedah wajib. Jangan ngantuk loh, baru datang harus ngantuk ya. Ditanya nanti ini. Insyaallah. Pendapat yang kedua, pendapat mayoritas para ulama. Maca ta'awud itu hukumi sunnah. Maca ta'awud hukumi apa? Sunnah. Apa alasannya? Alasannya karena tidak disebutkan dalam hadis musi'u sholatahu. Wis. Dil, manakah yang paling kuat?
Manakah yang paling kuat? Antum milih yang mana nih? Baca sunnah atau wajib? Wajib. Masya Allah, wajib ya. Wajib ya. Wajib. Antum baca nggak, Mas? Adam. Baca terus. Mas tadi mau coba ora? Masa. Sampai sing ora maca. Ngacung. Enggak maca. Masya Allah. Baca nanti ya. Loh kan dua pendapat toh. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang apa? Sunnah. Berarti kamu nggak baca, pilih pendapat mana? Bukan sunnah. Karena bukan sunnah. Kalau sunnah tetap diwaca gitu loh kan. Kalau sunnah tetap diwaca, walaupun itu sunnah kan dibaca kan. Kalau nggak moco berarti mazhab ketiga gitu loh. Makruh atau nggak disyariatkan gitu kan. Insya Allah. Pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang pertama. Hukumi wajib. Kan di atas kaidah. Asal perintah berfaedah apa? Wajib. Ini kan kaidah kita pakai. Terus gimana tentang pendapat jumhur yang dia beralasan tidak ada di mana? Di hadis musiu salatahu. Bukankah ini kan masalah wajib kan? Terus nggak ada gimana coba? Dibantah oleh Imam Syaukani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Autar, kewajiban itu tidak terbatas kepada orang yang jelek sholatnya saja. Kewajiban itu datangnya bertahap. Ketika Nabi mengajarin kepada orang yang jelek sholatnya itu, waktu itu belum muncul wajibnya apa? Ta'awud, kan begitu. Karena nggak mungkin kewajiban itu langsung jebret full, enggak. Tahapannya ada. Tahapannya ada. Itu jawaban Imam Syaukani rahimahullah. Ini tidak adanya. Nanti kalau kita terikat kepada hadis musiu salatahu, banyak banget yang kurang nanti itu. Banyak banget yang kurang. Repot nanti. Makanya dipahami itu kewajiban atau rukun di awal kalinya. Sedangkan apa namanya kewajiban atau rukun-rukun yang lain itu datanya juga bertahap. Jadi kesimpulannya apa tadi? Hukumnya wajib. Terusnya lafaz ta'awudnya. Sekarang kita bahas lafaz ta'awudnya. Lafaz ta'awudnya kalau yang baca apa coba lafaz ta'awudnya apa? Oh, Masya Allah ya. Gitu ya maksudnya ya. Tahif. Titani. Orang kalau melihat sepintas yang tertera di dalam ayat, fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billah, berarti ta'awud model piye wae ora apa-apa. Karena perintahnya Allah supaya minta perlindungan. Berarti kalau kita mau a'udzubillahi minasyaitonirrajim, boleh enggak? Boleh, sesuai konteksnya ayat. Akan tetapi lebih bagusnya mencontoh perbuatan Nabi, itu lebih bagus. Tapi kalau andai kata dia membacanya tidak yang dicontohkan oleh Nabi, tidak ada masalah. Karena dia telah mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Cuma afdalnya kita mencontoh Nabi. Pertanyaannya, Nabi mencontohkan gimana Ustadz ketika ta'awud? Dia mencontohkan di dalam hadis Ibnu Majah, hadis Jubair Ibnu Mut'im, dan hadis ini Hasan li ghairi. Kata Jubair Ibnu Mut'im, sami'tun nabiyya
aku mendengar Nabi alaihi salatu wassalam hina iftataha salata. Nabi ketika membuka salatnya itu mengatakan Allahumma a'udzubika minasyaitonir rajimi min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Lihat itu, Allahumma a'udzu bika, Allahumma a'udzu bika minasyaizihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini yang dicontohkan oleh Nabi. Yang kedua, hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu itu lafadznya a'udzu billahi as-sami'il alimi minasyaitonir rajimi min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bedanya yang pertama dengan yang kedua apa? Yang pertama ada kata-kata Allahumma ditambah min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. Yang kedua tidak ada kata Allahumma-nya, tapi tambahan apa? As-sami'i al-alimi. A'udzu billahi as-sami'i al-alimi minasyaitonir rajimi min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini dua hadis ini yang datang dari perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kalau kita membaca ta'awudnya seperti yang Nabi lakukan, maka itu lebih bagus, lebih bagus. Tapi kalau dia membaca hanya Allahumma a'udzubillahi minasyaitonir rajim ini tok, insyaallah mencukupi, walaupun datang di mursalnya Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri anin Nabi itu lemah, cuma tetap dianggap sah saja karena dia telah mengamalkan sesuai dengan umumnya dalil. Umumnya dalil pada kata fasta'il billahi. Fasta'il billahi. Bisa dipahami insyaallah? Mafhum? Hukum maca ta'awud apa tadi? Wajib. Gimana bentuknya tadi? Dua yang ada ya. Boleh nggak mencukupkan Allah a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Boleh nggak? Boleh, sah insyaallah. Cuma afdalnya mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Harus belajar Pak ya. Iya, kalau nggak belajar nggak ngerti gimana belajar yang ngerti. Terusnya, apakah membaca ta'awud itu dibaca jahar atau lirih? Membaca ta'awud itu dibaca jahar atau dibaca lirih? Ibnu Qudamah rahimallahu taala dalam kitab Mughni mengatakan ulama sepakat ta'awud itu dibaca lirih. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala dalam kitab Majmu' Fatawa juga menukilkan kesepakatan para ulama bacaan ta'awud itu dibaca apa? Dibaca lirih. Jadi kalau maca ta'awud dibaca keras iku ora ono menyelisihi apa kesepakatan. Menyelisihi apa kesepakatan, dan menyelisih kesepakatan iku ora api, ora api, melanggar hukum, melanggar aturan. Pernah ada ta'awud dibaca keras? Dengar enggak? Hah? Ada. Saya pernah dengar, saya pernah sholat di belakangnya. Di mana antum dapatkan? Di rumah antum mana? Oh. Oh gitu kedengaran ya.
Taib. Terusnya, apakah syariat membaca ta'awud itu di awal rakaat saja atau per rakaat? Apakah membaca ta'awud itu dibaca per rakaat atau setiap rakaat? Ada dua pendapat di antara para ulama. Ada yang bilang di rakaat yang pertama saja. Rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat gak perlu maca ta'awud. Soalnya apa? Sak paket. Ya kan? Salat itu sak paket lah ya. Sak paket. Berarti cukup sekali tok. Karena apa? Kalau Anda batal di rakaat yang keempat, batal nggak rakaat kedua tiga empat? Batal kan? Atau ketut, mau sebelum salam ketut, batal apa enggak? Kenapa? Karena sak paket, iya enggak? Sak paket batal. Nah berarti moco istiftah, yo podo sak paket. Karena sak paket, yo sekali wae. Kedua, ketiga, keempat, wis cukup dengan yang pertama aja gitu. Pendapat yang kedua itu membacanya per setiap rakaat. Membacanya per setiap rakaat. Jelas nggih? Per setiap rakaat. Dan ini pendapatnya Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah, dan pendapatnya Ibnu Sirin itu per rakaat. Dan anak pribadi condong pendapat yang kedua, per rakaat. Loh, piye dalile kok iso per rakaat maca apa? Maca ta'awudz iku lho piye gitu kan? Jawabannya begini. Fahami alasannya. Lihat firman Allah tadi, faida qara'tal Qur'ana. Apabila Anda akan membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan. Minta perlindungan itu apakah diikat paketan, sepaket, atau diikat kalau Anda mau Al-Quran? Ketika baca Al-Quran, berarti rakaat pertama Anda baca Quran, rakaat kedua Anda baca Al-Quran. Berarti setiap maca Al-Quran kita disuruh maca ta'awudz. Itu ketentuan dalil. Kalau Anda dikritik, loh, kan rakaat pertama kan ya wis maca gitu kan, ya enggak? Iya, maca memang. Tapi antara rakaat yang kedua dengan rakaat yang pertama ada enggak jeda? Apa jedanya? Ada ruku, ada sujud, ada apa lagi? Banyak itu. Jedanya banyak kan, lama jedanya. Karena jedanya itu lama, maka berarti ketika Anda membaca apa tadi? Membaca Al-Quran lagi harus membaca ulang. Karena apa? Karena di rakaat yang pertama yang Anda sudah baca tadi sudah batal dengan jedanya yang begitu panjang. Paham logikanya enggak ini? Saya ulang logikanya. Yang kayak gini tuh mahal harganya ini. Ngasih alasan itu yang mahal, Pak. Itu nih alasannya. Perhatikan lagi. Allah berfirman, "Faida qara'tal Qur'ana." Perintah membaca ta'awudz itu karena sepaket, karena paketan, atau ketika membaca Al-Quran, ketika mau membaca Al-Quran. Taib. Dia jawab lagi, loh kan sudah dibaca di awal rakaat kan, gitu kan? Jawabannya iya.
di awal dibaca apa? Di awal rakaat iya. Tapi sudah ada jeda. Ada jeda. Jeda rakaat pertama dengan rakaat yang kedua, jedanya lama. Karena jedanya itu lama, dianggap udah selesai. Ketika rakaat pertama membaca Al-Fatihah lagi, ya harus membaca ta'awudz lagi gitu. Jikalau dia bantah, gimana kalau moco surat, kalau moco Fatihah, apa baca ta'awudz? Di satu rakaat kan ada baca surat, ya apa enggak? Moco ta'awudz apa ora? Enggak moco ta'awudz. Kenapa? Sapaket. Ya enggak? Sapaket. Kenapa paketnya? Surat dengan Al-Fatihah, apa jedanya? Moco amin toh? Lah itu jeda nggak dianggap. Karena satu bacaan Quran. Berbeda dengan rakaat pertama dengan rakaat yang kedua. Ini jedanya panjang dan diiringi dengan gerakan dan doa-doa yang lain. Adapun ucapan amin ini bukan yang lain, kan hanya sekedar ya Allah kabulkanlah kan. Artinya maksudnya apa jenenge? Ya ada hubungannya, ada hubungannya. Ada hubungannya. Makanya baca surat nggak perlu moco ta'awudz maneh, ora perlu moco bismillah lagi. Kita kadang-kadang masya Allah apa jenenge moco surat Al-Fatihah ta'awudz bismillah mari ngono surat mari Al-Fatihah. Moco surate ya ngono ta'awudz maneh bismillah maneh mari ngono apa? Moco surat ini kan semua butuh dalil toh. Urusan sholat ini ono contoh nih. Ono contoh nih. Khair insyaallah. Jadi kesimpulannya apa tadi? Apakah bacaan Fatihah, bacaan ta'awudz dibaca di awal aja atau di setiap rakaat? Setiap rakaat. Apa alasannya? Coba Mas ngasih alasan. Antum. Jangan jeda dulu, datangkan dalil dulu. Fa idza qara'tal Qur'ana, perintah maca ta'awudz apa? Setiap membaca Al-Qur'an terus. Mesok mutok. Aduh. Jadi membaca ta'awudz itu disyariatkan, diwajibkan setiap maca Al-Qur'an. Di setiap rakaat itu kan ada baca Al-Qur'an. Berarti kita maca ta'awudz. Jika ada komentar, itu sudah dibaca di rakaat pertama, itu gimana jawabnya? Itu nggak dianggap karena ada jeda. Jeda tidak hanya diam loh ya. Jeda gerakan, jeda apa lagi? Zikir-zikir yang lain. Tapi jika lo komentar, kenapa kamu nggak baca lagi ketika di satu rakaat itu ta'awudznya hanya cukup sekali tok, suratnya nggak perlu? Gimana jawabannya? Dalam botol atau dalam ruangan? Dalam apa? Dalam satu paketan ya. Jedanya itu apa? Sebentar, dan kata amin itu apa? Adalah masih hubungannya dengan yang pertama. Udah paham? Adanya satu gitu. Pripun paham toh? Setiap rakaat atau setiap kali rakaat atau bagaimana? Setiap rakaat. Baik, lanjut. Ya, mirip dengan Ustaz Syafiq itu. Karena nggak tahu namanya, tahunya apa? Baik, lanjut ya. Setelah membaca ta'awudz, baca apa? Bismillah. Membacanya bismillah pun diwoco sirron. Apa sirron? Siri. Baik imam maupun makmum.
Baik, ini antum fokus dulu ya. Karena ini masalah yang banyak teman-teman kayaknya nggak mau bismillah, ya lah. Langsung mau Fatihah. Ada sebagian lagi mau apa? Bismillah. Bismillah jar. Ada kelompok lagi yang kita pilih apa? Mau bismillah cuma lirih. Jadi ada 3 ya. Ada yang mau bismillah kenceng. Yang kedua, ada yang nggak baca bismillah sama sekali. Ada yang mau bismillah cuma apa? Lirih. Iki piye iki gitu kan? Gimana ini? Gimana ini? Taib. Perhatikan Evan ya. Saya sebutkan dulu masing-masing dalil. Karena masing-masing ini ada dalilnya. Yang membaca sirri ya ono dalile. Yang membaca jahar ya ono dalile. Sing kelihatane ora maca itu ya ono dalile. Kan ngono, Pak. Nah, sing susah iki cara mengkompromikan iki. Nah, ini lho ilmu. Ilmune di usul fikih. Kalau nggak belajar usul fikih, ya ora iso. Makanya harus belajar usul fikih. Gak sempet Ustaz, ya wis ora sempet kok. Kita sebutkan dalil satu dulu. Hadis Anas Ibnu Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bilang, "Shallaitu ma'a Rasulillah." Aku sholat bersama Rasulullah. Wa ma'a Abi Bakrin, dan bersama Abu Bakar. Wa ma'a Umar, dan bersama Umar. Aku sholat bersama 3 orang, Nabi, Abu Bakar, dan Umar. Lihat ngapain Pak mereka? Falam yajharu, mereka tidak mengeraskan bacaan bismillah. Apa makna nggak mengeraskan? Berarti maca sir. Deal? Paham nggak ini? Ini hadis sahih. Ada hadis yang kedua. Hadis Anas juga indal Bukhari wa Muslim. Shallaitu ma'an Nabi. Aku sholat bersama Nabi, bersama Abu Bakar, bersama Umar. Lihat mereka ngapain ya kan? Ketika aku sholat bersama mereka apa? Mereka langsung apa? Faqalu, mereka mengatakan alhamdulillahi Rabbil alamin. Berarti doanya apa? Gak maca bismillah. Paham gak ini? Baik. Hadis Anas lagi. Shallaitu ma'an Nabi. Aku sholat bersama Nabi, Abu Bakar dan Umar. Faqalu, mereka bilang bismillah keras. Faqalu, mereka bilang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sampai akhir. 2 hadis ini zahirnya apa? Bertentangan. Sehingga sebagian para ulama mengatakan ini hadis muttarib, goncang. Kenapa kok goncang? Karena ini loh satu hadis, sama-sama sahabatnya Anas, iya enggak? Terus 2 konteks hadis ini saling apa? Saling bertentangan. Dan sama-sama kuat. Karena sama-sama kuat, maka layaklah hadis ini dihukumi hadis muttarib, hadis goncang. Dan hadis goncang di ilmu hadis namanya lemah.
Kalau lemah ya sudah selesai urusan lemah kok. Mau lemah ya selesai urusannya lemah. Berarti nggak ada keterangan apa-apa lemah. Tapi dibantah oleh para ulama yang lain. Hadis ini nggak bisa dikategorikan goncang, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena ada yang lebih kuat dan bisa dikompromikan. Karena dakwah hadis itu mutharib, itu syaratnya harus sama-sama kuat dan tidak bisa dikompromikan. Itu baru bisa dikatakan hadis itu goncang mutharib. Karena podo kuwate, podo sahine, terus gak bisa dikompromikan. Itu baru dikatakan hadis itu namanya hadis mutharib. Sedangkan ini hadis itu ada yang kuat dan bisa dikompromikan. Kok bisa? Lihat. Ini fokus dulu ya. Bisa ngulang nggak ini? Susah nggak ini? Hah? Anak mahasiswa kok susah gimana? Enggak lah. Gampang insya Allah. Biasa kan pakai akal kan? Baik. Gimana caranya? Perhatikan. Ambil dulu hadis yang mengeraskan bacaan bismillah. Ambil dulu. Hadis yang mengeraskan bacaan bismillah. Ini ternyata hadis lemah. Lemah. Yang mengeraskan hadis lemah. Al-Imamul Uqaili rahimallahu ta'ala. Uqaili rahimallahu ta'ala. Dalam kitab Fathul Bari karya Ibnu Rajab mengatakan la yasihu fil jahri, tidak ada hadis sahih masalah menjaharkan bacaan bismillah. Imam Al-Hazimi dalam kitab Al-I'tibar halaman 127 mengatakan hadis-hadis tentang jaharnya bismillah semuanya lam yaslam min sawaibil jarhi, semua enggak selamat dari kritikan-kritikannya para ulama. Ibnu Qudamah, Syekhul Islam, Zailai, Syekh Al-Albani, para ulama yang lainnya, Ibnu Hajar, melemahkan hadis-hadis yang Nabi menjaharkan bacaan bismillah. Nah, melihat komentar pakar-pakar hadis di waktu zaman dulu, bukan pakar hadis zaman sekarang aja, zaman dulu, siapa yang nggak kenal Uqaili? Punya kitab Ad-Du'afa, dia termasuk pakar ilmu hadis. Siapa yang nggak kenal dengan Zailai, orang Syafi'iyah yang punya pengarang kitab Nasruroya, kitab dibikin rujukan oleh orang-orang setelahnya. Siapa yang nggak kenal Imam Hazimi? Sudah jelas para ulama melemahkan hadis-hadis yang Nabi menjaharkan bacaan apa? Bismillah. Tapi sekarang yang kedua, apakah ada pertentangan dengan hadis Nabi tidak menjaharkan bacaan bismillah dengan Nabi langsung bilang alhamdulillahi rabbil alamin? Apakah bertentangan? Enggak bertentangan. Karena apa kalau bertentangan? Karena ketika Nabi bilang, saya sholat di belakang Nabi, Abu Bakar, Umar, mereka langsung bilang alhamdulillah. Ini tidak meniadakan Nabi baca bismillah, karena motorin Nabi bismillah itu liri. Karena liri nggak kedengaran. Loh, kok antum tahu dia mau bismillah? Hadis yang lain. Hadis yang lain. Nabi tidak menjaharkan bacaan apa bismillah. Kalau antum ambil ini tok, Nabi langsung moco alhamdulillahirabbil alamin. Tanpa Anda menghiraukan jalan yang lain yang menjelaskan Nabi dan para sahabat itu, Nabi Abu Bakar Umar itu tidak menjaharkan bacaan bismillah, ini ente buang. Terus piye berarti kalau antum buang? Nah, berarti gimana cara mengkompromikan? Mengkompromikannya, Nabi sholat, aku sholat bersama Nabi, sholat bersama Abu Bakar, bersama Umar.
Aku mendengarnya mereka langsung moco alhamdulillah. Nah, mendengarnya mereka moco alhamdulillah bukan berarti tidak membaca. Lu kok bisa? Tadi, dari tadi. Nabi nggak menjaharkan tadi. Itu cara mengkompromikan. Cara mengkompromikannya. Berarti moco bismillah apa enggak? Moco. Keras apa enggak? Kenapa lirih? Karena hadis yang keras itu lemah. Kenapa aku nggak ambil langsung Al-Fatihah saja? Kalau aku ambil Al-Fatihah saja, menghilangkan hadis ini yang Nabi mereka tidak menjaharkan. Ada komen, zaman saiki kok saya bahas itu aja, orang sudah ke langit. Ini masalah ibadah kita ini. Kita yang setiap hari kita pakai, yang kita itu mukallaf, dibebani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terkait dengan ibadah-ibadah kita itu. Ini yang dituntut oleh Allah. Urusan kita ke langit nggak ada perintah suruh kita ke langit. Kita itu terlalu tinggi berpikir, yang sudah ada yang menjadi kewajibannya dia abaikan. Justru ini ibadah yang kita lakukan setiap hari. Harus ono dalil. Yang kecil aja nggak kamu openi. Kok mikir apa? Ke bulan yang Anda tidak ada perintah suruh ke bulan. Terus piye? Ya. Satu, Al-Ukaili. Kedua, Al-Hazimi. Ketiga, Zailai. Keempat, Ibnu Hajar. Kelima, Asy-Syaikh Al-Albani. Keenam, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ketujuh, Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Pirayu. Terakhir, Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Berapa itu? 8. Ada kitabnya, referensinya semuanya. Enggak angger ngomong wae enggak. Ono kitab dibaca memang. Kalau enggak dibaca enggak ketemu no. Gimana? Pak Mantri, Pak Dokter ya. Piye? Mocone keras apa ora? Sir, antum maca ora biasa nih? Masya Allah, pinter banget ini. Masya Allah ya. Tapi sekarang selanjutnya, kira-kira yang menjalankan bacaan bismillah, apakah diingkari atau tidak? Pertanyaan baru kan ini? Digepuk atau piye? Dimarin atau piye? Ditahdir atau piye? Ngawur lah niku piye. Aku tak tanya gini tuh biar antum itu jangan asal apa? Asal berbuat aja gitu loh. Ono ilmune ora kok enggak padha karo awakmu mari ngono apa? Kamu tendang, kamu tahdir, kamu kuliti awakmu ku sapa? Gitu kan? Ojo kok main enggak padha karo awakmu berarti lawanmu iku sesat. Lo iku ada wahyu enggak? Wong wahyu juga enggak turun ke ente kok. Kecuali kalau ente punya wahyu, aku tak melok sampean. Soalnya sampai turun wahyu gitu loh. Kalau anda kata wahyu turun kepada saudaranya sampai gitu kan, iya tak manut sama dia kan. Nabi keberapa itu kan? Tapi masalahnya dia nggak punya wahyu, aku nggak punya wahyu. Lo kok iso maksa aku melok awakmu? Ya ora iso lah kan gitu. Paham ya? Siapa sih namanya? Riko. Ganti Bu Riko itu. Tak ganti namamu gelem apa ora? Tapi kok bancaan ya. Namanya Riko. Riko itu kan Riko. Kalau Riko itu kan Jawa toh. Anda ya Riko gitu kan. Ini Riko, jeneng kok Riko. Nabi kalau mendengar nama semua gena itu diganti.
Tak ganti jenenge Labib wae wis. Labib cerdas. Piye? Kenapa ora ya? Tapi engko bacaan lho ya. Saiki Riko diganti Pak Labib. Ngono kan. Ngono to? Riko ora ono artine, tapi Labib cerdas, berharap seperti namanya gitu loh. Ya kan? Seperti namanya. Jadi Riko Labib gitu ya. Labib Riko ora. Jadi antum kemana gak usah manggil Riko ya. Jenenge Labib. Ya biar nggak terlalu ngantuk gitu loh Pak. Nanti terlalu ngantuk sepaneng ngantuk nanti. Antum juga dapat pahala ya. Bikin teman-teman nggak ngantuk. Tapi jangan mikir aku dapat akhwat lagi loh yo. Selesai sekarang. Kira-kira orang yang menjaharkan bismillah walaupun Anda condong dibaca lirih, apakah yang baca bismillah dengan keras itu diingkari atau tidak? Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala dalam kitab Riyadul Jannah beliau mengatakan fa innal amra wasi'un bihamdillah, perkaranya luas. Mana luas? Ya sudah, nggak usah diingkari. Orang yang mengeraskan bacaan bismillah, yuk sholatnya sahih, sah. Ini loh masalah-masalah fikih. Masalah-masalah fikih, nggak usah diingkari. Dan nggak usah bertengkar gara-gara lu mau coba bismillah keras, aku mau coba bismillah lirih. Kita berbeda akidah. Cari sopo berbeda akidah. Soro pemahaman yang gini ini. Enggak, sudah. Cuma kita mengamalkan sesuai ilmu yang sampai kepada kita. Urusan kita berbeda dalam bab ini ya sudah, nggak apa-apa kan itu kan. Berbeda di urusan fikih, cuma kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala mengamalkan yang paling kuat. Wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha. Perintahkan kepada kaum kamu mengambil qaul yang paling kuat. Gitu loh. Kita mengambil qaul yang paling kuat sesuai ilmu yang nyampe ke kita. Ternyata kok berbeda dengan antum, ya sudah. Lo antum lo taklim sama ana. Andai kata antum punya pendapat, aku condong jahar, ya monggo. Aku juga nggak ditanya sama Allah, kenapa si A itu ngaji sama kamu, kok beda sama kamu, nggak ditanya sama Allah begitu kok. Ya berbeda, ya terserah kan. Antum mau ikut apa yang menjadi yang tertera di buku yang saya tulis, atau Anda berbeda, silakan. Cuma kita menyampaikannya begitu sampai ilmunya sampai kita begitu. Lebih-lebih yang berpendapat bahwasanya menjaharkan bacaan bismillah itu ulama banyak epol. Disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu', ada dari kalangan para sahabat, ada dari kalangan para tabi'in. Ini kamu katakan, ini antum ingkari, antum katakan ini perbuatan mungkar, ya nggak bisa lah. Gimana sih ente ini? Jadi kita pegangannya tadi disebutkan oleh Anas bin Malik tadi. Deal insyaallah. Pak Labib, gimana? Mocone keras apa lambat? Mocone keras atau kenceng? Sir ya. Kenapa kok sir? Anas ibnu Malik menceritakan, aku sholat di belakangnya Nabi, Abu Bakar sama Umar, mereka tidak menjarkan. Sing jenenge gak menjarkan dia apa? Nah, lanjut ya, nggak lanjut. Istirahat sebentar atau lanjut? Istirahat ya. Jam berapa sekarang? Istirahat dulu ya. Istirahat dulu, makan-makan dulu sambil mikir gitu kan. Aku kok tambah pintar, tambah bodoh gitu kan. Iya udah.
Aku nggak tahu tambah bodoh kan gitu kan. Tapi tambah bodoh ini kan gitu pikirnya kan. Insya Allah. Ya tambah bodoh lah. Mana ada belajar tambah pinter. Ya tambah bodoh, ketok bodoh nih. Kok iso? Iya ya ternyata aku kurang ngerti. Ngono loh. Jadi nggak ada belajar kok tambah pinter kurang ono, tambah bodoh. Semakin Anda belajar tambah ketok bodoh nih. Sing ora gelem belajar, iku ketok. Lah, ngono lho, Pak. Sing ora gelem belajar iku ketok pintere, soalnya butuhnya nggak ketok gitu loh. Kayak Labib itu kalau nggak belajar, ketok pintere. Ternyata ngaji, lu gak ngerti. Iya, orang ngerti kok gitu loh. Iya dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.